Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke, saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke, saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang benda bertuah atau benda yang bisa bahasanya dibuktikan real, nyata. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Gini ya, saudaraku, kita kalau lihat barang itu kan terutama dari fisik atau dari wujud barang itu sendiri. Kalau barangnya ori, itu sudah benar, saudaraku. Dan yang kedua, barangnya harus aktif. Karena dengan barang yang aktif, barang itu bisa diwujudkan lah atau bisa dibuktikan real, nyata. Seperti itu, saudaraku. Gini, saudaraku, barang itu kan sebenarnya buat sarana atau jenis ageman lah. Benda bertuah kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Tapi masih banyak saudara kita yang awam yang belum paham. Karena apa ya, saudara? Karena kan ada sebagian orang yang awam itu kalau punya barang bertuah kan pengennya di tas atau diuji coba. Itu sebenarnya nggak pas, saudaraku. Kalau menurut saya pribadi, meskipun barangnya itu bisa. Kenapa kok nggak pas, Gus? Gini, saudaraku, akhirnya itu nanti menimbulkan kesombongan yang ditakutkan di situ, saudaraku. Karena apa? Karena nanti kalau sifat sombong itu timbul, jadinya akan merepotkan orang yang punya itu sendiri gitu loh. Meskipun barangnya bagus. Karena sifat sombong itu sangat dibenci sama Allah. Sifat sombong itu sangat dibenci sama Tuhan kita, sama Yang Maha Pencipta. Gak bener soalnya. Karena kita sebagai manusia kan bisanya itu berikhtiar dan berusaha. Kalau barang-barang media itu kan ya intinya buat sarana atau ageman lah. Sebagai orang Jawa, kita kan sekedar melestarikan leluhur orang-orang yang dahulu. Karena apa ya? Karena benda-benda bertuah itu dari dulu sampai sekarang itu bagian dari budaya, saudaraku. Karena budaya itu kan wajib dilestarikan. Tapi yang harus diingat, saya sering mengingatkan berulang-ulang, kalau barang itu yang penting ori dulu. Kalau barang yang penting itu ori dulu. Setelah itu kan barangnya harus kita tahu lah. Kalau kita punya pegangan kan harus tahu. Kalau nggak tahu kan ya repot. Maksudnya tahu itu barangnya itu udah benar-benar aktif atau belum. Gitu, saudaraku. Kalau barangnya aktif ya sudahlah, saudaraku. Misalnya kalau kita pengen lihat atau kita pengen diwujudkan itu kan kita buktikan anti siletnya lah bahasanya. Ya udah, kita uji coba, mungkin di rambut. Kalau tidak putus ya udah, gitu aja lah bahasanya. Jadi kita kan udah bisa melihat. Kalau tanpa kita membawa sarana atau media, kalau orang awam sih umumnya rambut itu kan meskipun disayat gitu aja pakai silet, pasti putus kalau siletnya itu benar-benar baru dan sangat tajam. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi masih banyak, saudaraku, yang awam itu yang belum paham.
Barang itu kan tergantung apa ya saudaraku, ada tahapannya lah. Gini contoh, barang itu ada yang memang bisa anti bacok, anti tembak, tapi belum bisa anti silet saudaraku. Kalau barangnya belum bisa anti silet, kalau kita uji coba pakai silet di rambut, apalagi di tangan, itu dia nanti timbulnya jebol saudaraku. Biasanya kalau rambut itu rambutnya langsung putus, kalau disayat ya bisa luka. Karena apa? Karena barangnya itu tuahnya belum mampu sampai ke situ. Tapi kalau barang tahapannya udah sampai bisa anti silet di rambut, insya Allah meskipun kayak dibacok, ditembak gitu bahasanya lah, itu insya Allah tidak apa-apa. Seperti itu saudaraku. Jadi kita harus betul-betul paham tentang barang itu atau pegangan kita lah. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi kalau barang istilahnya buat sarana pengasihan, buat usaha dagang dan sebagainya lah. Diuji coba sama bacok lah, bahasanya disayat pakai pisau dapur itu aja lah. Pisau dapur yang tajam gitu disayat. Kan luka. Karena apa? Karena dia nggak jalurnya ke situ. Dia nggak jalurnya saudaraku. Ibaratnya gini, kita kan belajar spiritual. Kalau disuruh bengkel motor ya nggak mungkin bisa karena bukan jalur kita. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Yang harus diingat itu kalau barang bertuah, kita punya barang bertuah, mending kita konsultasikan sama yang ahlinya kalau kita dapatnya dari orang, biar kita lebih paham tentang yang barang kita bawa. Kalau kita maharis dari orang, kita konsultasikan aja biar enak, jelas gitu. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Jangan kalau kita konsultasi sama orang, kita kan banyak itu orang yang WA ke saya, kadang konsultasi, dia minta pembelajaran lah. Tapi kalau ngeyel kan saya juga males gitu loh, ngeladeni orang-orang bahasanya apa ya, tidak punya unggah-ungguh, udah kepengen apa ya konsultasi, udah saya jawab baik-baik, tapi orang itu masih ngeyel. Ngapain kok konsultasi kalau udah merasa bisa, kan ya mending gak usah seperti itu. Atau kalau mau ngeyel silakan datang ke rumah saya, biar sekalian gitu loh. Kenapa saudaraku? Orang berguru atau orang konsultasi minimal untuk menambah wawasan, itu sekiranya baik digunakan, sekiranya nggak suka ya udah kita biarkan. Ilmu ngeyel itu ilmu kebodohan saudaraku. Orang itu tidak akan bertambah ilmunya kalau kita ngeyel. Kita juga harus apa ya, konsultasi ke seseorang minimal kan kita sudah tahu seluk beluknya. Oh, orang itu spiritual, kita mau konsultasi tentang apa. Kalau tentang benda bertuah ya tentang benda bertuah. Wong saya aja saudaraku, kalau benda bertuahnya itu palsu, seandainya ada orang konsultasi, terus terang saya bilang palsu. Tapi kalau orangnya ngeyel, saya juga bisa membuktikan kalau barang itu benar-benar palsu. Itu udah banyak sekali. Kalau bahasanya orangnya nggak terima ya mau gimana lagi, wong barangnya memang palsu ya terus terang saya bilang palsu. Kalau barangnya yang konsultasi asli ya terus terang saya bilang asli. Seperti itu ya saudaraku. Itu tadi saudaraku tentang apa ya, tuah-tuah barang yang bisa istilahnya buat sarana atau ageman buat media keselamatan. Karena itu tadi saudaraku, barang yang sering dites-tes yang ditakutkan itu menimbulkan sifat sombong atau takabur. Sifat itu sangat dibenci sama Allah atau sama Sang Maha Pencipta, sama Tuhan kita itu. Buat apa kita sombong gitu loh? Kita itu manusia yang lemah, yang tidak lepas dari salah dan kilap.
Apa yang bisa dibanggakan kalau manusia? Kalau Allah, Tuhan kita itu sombong ya wajar karena dia maha segala-galanya. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Intinya kalau kita punya barang, gunakanlah sewajarnya. Buat sarana media dengan baik dan benar yang sekiranya bermanfaat buat kita untuk sarana media ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku. Buat saudaraku sekalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel YouTube ini selalu berkembang dan saya selalu bisa berbagi ilmu tentang benda-benda bertuah atau pengertian buat saudaraku yang awam atau yang kurang paham atau siapa sajalah yang membutuhkan. Semoga bermanfaat ya saudaraku. Oke saudaraku, yang belum subscribe silahkan di subscribe, di share video ini biar video ini selalu berkembang. Oke saudaraku, buat hari ini mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih ya saudaraku. Oke, salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Sampai ketemu lagi bersama saya Gus Edi.